Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 ya. Di pelajaran 3 kita yaitu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi ya. Nah, baiklah. Tentunya anak Ibu sudah tahu ya, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah hanya Esa, tunggal ya. Sesuai di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad ya, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau Tuhan itu banyak, 2, 3, maka apa? Dunia dan alam semesta ini bakalan apa? Hancur. Karena apa? Karena rebutan kekuasaan. Jadi Allah hanya Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Allah Maha Esa, yaitu Allah hanya satu ya, tunggal. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas ya, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Jadi lam yalid wa lam yulad, yang artinya dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tunggal, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ayat yang keempat ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya ya. Bila ada yang menyamakan dengan Allah, maka orang itu dinamakan musyrik dan perbuatannya itu dinamakan dengan syirik, maka termasuk dosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ya. Nah, kita tentang Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi yang disebut dengan Al-Wahhab ya. Al-Wahhab adalah Allah Maha Pemberi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluknya yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan ya. Kalau kita sebagai manusia ya, kadang-kadang ada yang memberi seseorang itu ingin mendapat imbalan, ada yang apa? Supaya dapat pujian, ada yang supaya membantu, supaya diberi imbalan seperti uang gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberi tanpa apa? Tanpa pamrih ya, dan tanpa mengharap imbalan ya. Jadi kita bisa sekolah ya, dengan ada buku, ada seragam ya, apalagi sekarang musim pandemi gini gunakan belajar dengan daring ya, dengan HP. Ini semua pemberian siapa? Ini semua adalah pemberian dari Allah ya, rezeki dari Allah ya. Kita bisa makan ya, semua itu rezeki dari siapa? Dari Allah ya. Ada yang dapat tas baru, ibunya membelikan, memang ibunya yang membelikan atau bapaknya, tapi semua itu dari mana rezekinya itu? Yaitu Allah ya. Tapi Allah itu tidak mengharapkan apa-apa ya, tidak mengharap imbalan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberi kepada semua makhluknya tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Jadi kita semua ini diberi oleh Allah. Allah itu tidak, walaupun kita tidak meminta ya, tapi Allah itu sudah memberi kita ya.
kesehatan, termasuk kesehatan itu juga rezeki dari Allah ya. Tapi di situ ada yang kalau kita minta sesuatu tidak boleh ke ke yang lain kecuali kepada Allah. Disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahu Somad. Jadi Allah tempat meminta atau tempat dibutuhkan. Jadi Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Semisal anak ibu minta diberi kepandaian supaya dapat juara kelas. Nah, mohonnya sama Allah, tapi dengan catatan anak ibu juga harus berusaha belajar. Jadi berusaha belajar ya, disertai dengan doa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun, dimanapun makhluknya berada ya, selalu diberi oleh Allah ya. Semisal Bu, aku sudah berdoa, sudah mohon pada Allah, tapi kok belum. Nah, itu Allah pasti mengabulkan. Anak ibu harus apa? Harus percaya ya, Allah pasti mengabulkan. Mungkin belum hari ini, mungkin besok kah. Jadi Allah itu yang tahu, maha tahu Allah mana yang terbaik untuk hambanya nih, untuk makhluknya ya. Allah maha tahu kapan waktunya Allah memberi ya. Allah Subhanahu wa taala terus menerus dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Jadi Allah itu akan terus menerus ya, terus menerus memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Makanya walaupun kita minta atau nggak minta ya, tapi itu tadi kita tetap berusaha, tapi juga disertai dengan doa. Lalu kita bertawakal, kita serahkan semuanya pada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu pasti memberi, mengabulkan ya. Tanpa kita minta pun Allah sebenarnya sudah memberinya ya. Terus menerus Allah itu tidak ada bosan-bosannya, dimintai juga tetap memberi ya. Tapi Allah itu maha tahu memberinya kapan, apa sih yang dibutuhkan makhluknya nih, Allah pasti memberinya ya. Kalau memang belum hari ini, kita berpikiran positif aja, oh ya berarti mungkin hari ini kita belum membutuhkan itu, makanya Allah belum memberikannya. Mungkin di lain hari atau lain waktu Allah itu pasti memberikan ya kepada kita dimanapun kita berada ya. Pasti Allah akan memberi kita ya. Jadi Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi Allah itu memberi terbaik, apa yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh makhluknya nih pasti Allah beri ya. Jadi karena Allah itu maha tahu tadi ya. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha pemberi adalah apa? Yang pertama yaitu suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, apalagi kita punya teman yang kurang mampu atau ada tetangga atau keluarga ya yang membutuhkan, maka kita akan membantunya, kita akan memberi ya. Jadi kita diberi Allah rezeki banyak, kita bisa berbagi. Tapi kalau semisal aku cuman punya ini tapi ada yang membutuhkan, sangat membutuhkan, semisal kita berikan, Allah pasti akan menggantinya ya, pasti akan menggantinya. Allah akan memberi kita ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, kita memberi sesuatu kepada orang lain juga ya dengan apa? Dengan ikhlas ya. Jadi kita itu kalau memberikan sesuatu jangan karena ingin ingin dipuji ya. Jangan sampai karena ingin mendapat pujian, ingin mendapat imbalan ya, jangan ya. Jadi kita memberi sesuatu itu karena karena ridho Allah, karena ikhlas kita ya. Karena Allah kita beri sesuatu kepada orang lain tuh. Apalagi pensil nggak punya ya, dan memang nggak punya uang untuk beli pensil, sedangkan kita punya 2, kasihkan 1 ya. Jadi semisal kita beli jajan, temannya nggak punya duit sama sekali karena memang keadaan orang tuanya nggak mampu, kita bisa beli jajan, maka kita bisa berbagi ya.
Lalu yang keempat yaitu berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kita semisal mampu kita, yang penting kita ikhlas ya, semampu kita kita memberi. Hari ini Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.